Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang cerita fantasi bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 7. Mari kita belajar terus untuk meningkatkan derajat hidup kita. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, siswa setelah belajar diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian cerita fantasi. 2. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis cerita fantasi. 3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang keempat, siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur teks cerita fantasi. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan atau angan-angan atau imajinasi pengarang. Cerita fantasi terdiri 2 jenis, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi pasif yaitu fantasi yang hanya berupa angan-angan atau mimpi atau melamun lalu ditulis dalam bentuk karya. Contoh cerita fantasi atau khayalan: Kekuatan ekor biru nataga, Nyi Roro Kidul, Anak rembulan, misteri di balik pohon kenari, Ruang dimensi alfa. Nah, sedangkan fantasi aktif adalah fantasi yang dapat dituangkan dalam bentuk karya atau tulisan. Contohnya seorang perancang, seorang pelukis, dan seorang penulis. Ciri umum cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan pada tokoh. Yang kedua, ide cerita yang terbuka terhadap daya khayal penulis. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu, seperti kehidupan sehari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokohnya unik, memiliki kesaktian atau misterius. Yang kelima, bersifat fiksi. Yang keenam, menggunakan bahasa sinonim yang penuh emosi seorang penulis. Penjelasan ciri umum cerita fantasi. Tadi ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita tersebut memiliki keanehan yang tidak ditemukan di dunia nyata. Tokoh dan latar benar-benar diciptakan oleh si penulis secara bebas, yang tidak ada di dunia nyata. Tema bersifat magic atau supernatural. Sedangkan ide cerita tidak dibatasi oleh realita kehidupan, jadi bisa irisan dunia nyata dan dunia khayal. Contohnya, pertempuran Komodo dengan siluman untuk mempertahankan tanah leluhur, ini lintas ruang. Peristiwa zaman Belanda ke zaman Jepang, lintas waktu. Kehidupan di zaman teknologi 100 tahun yang akan datang. Contoh keajaiban tokoh. Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Yang kedua, contoh keanehan tokoh.
Serigala tertawa mengajak binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum menyentuh tubuh mereka. Sekarang mari kita lihat struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang keempat, ending atau koda. Struktur teks cerita fantasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orientasi adalah bagian awal cerita yang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Yang kedua, struktur konflik atau komplikasi merupakan bagian terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju ke puncak permasalahan. Sedangkan resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Yang keempat, koda atau ending. Sebenarnya merupakan pesan penulis yang terkandung dalam cerita itu. Kadang tersirat, kadang tersurat. Jenis cerita fantasi. 1. Berdasarkan kesesuaiannya. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada 2 kategori. Antara lain, 1. Cerita fantasi total. Berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata itu total fantasi penuh. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Sedangkan cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa pernah terjadi di dunia nyata. Jenis fantasi berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu latar sejaman, yang berarti latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang. Demikian anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar supaya menjadi orang yang meningkat derajatnya, tinggi derajatnya. Sukses dan sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.